Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Kamis tanggal 11 September 2025. Saya ingin memberikan pesan, tapi saya mohon dan minta tolong ini jangan diresepsikan ini sebuah kritik, tapi ini sebuah masukan atau memperingati kepada pemerintah. Mungkin pemerintah pusat atau pemerintah daerah, baik itu eksekutif, legislatif, sudah mengetahui berita di negara Nepal, yaitu demo besar-besaran. Nah, demo di sana itu diinisiatif oleh para Genjet. Genjet itu yang tidak tahu menahu tentang urusan politik, tentang apa, dia umurnya sekitaran di umur 13 sampai 24 tahun, itu adalah Genjet. Genjet tidak ikut campur dengan urusan politik. Namun para Genjet itu di sana menggoyahkan atau menginisiatif bahwa menggerakkan demo karena muak dengan perilaku pemerintah di sana, korupsi besar-besaran menurut informasi. Nah, berkaca dengan negara Nepal, jangan sampai di Indonesia terjadi seperti di negara Nepal. Warga-warga Genjet mengedukasi atau mengajak seluruh warga Indonesia untuk turun ke jalan menghancurkan gedung-gedung pemerintah, jangan sampai terjadi seperti di Nepal. Maka dengan hal itu, untuk pemerintah, saya pribadi dan banyak yang lainnya sering memberikan masukan kepada pemerintah. Yang pertama, berilah daya beli yang murah kepada rakyat. Hentikanlah kenaikan pajak, hentikanlah kenaikan BBM, dan evaluasi pejabat-pejabat yang merangkap jabatan. Banyak tuh kementerian-kementerian yang rangkap jabatan, ada yang 3 pos jabatan dengan 1 orang. Nah, dibagilah, diatur. Masih banyak orang-orang Indonesia yang cerdas yang mengerti di bidangnya masing-masing atau posnya masing-masing, dialah diberi. Jangan hanya karena politik atau balas budi politik pemerintah, dialah yang diberi amanah jabatan, tetapi dia tidak ada kemampuan untuk menjabat jabatan tertentu. Maka jika Indonesia ingin maju, carilah pembantu-pembantu presiden yang indikasi, yang moralnya tinggi, yang akhlakulnya tinggi. Jangan hanya petenteng punya jabatan, tidak mengerti apa yang dia jabat. Sekali lagi, untuk pemerintah, hindari masyarakat demo besar-besaran turun ke jalan seperti di negara Nepal. Saya sedih dan melihatnya gimana di negara Nepal itu ada seorang menteri, itu menurut informasi itu menteri keuangan, diceburkan ke air, ke kali, lalu ditampar, digebugin, diinjek, ditendang. Itu wah, ngeri sekali. Itu sudah tidak ada penghormatan sama sekali bagi pemerintah ketika rakyat sudah perilaku seperti itu. Sekali lagi, mudah-mudahan di Indonesia jangan sampai terjadi seperti di negara Nepal. Artinya pemerintah harus mengubah atau reformasi secara menyeluruh, baik itu DPRD, DPR pusat, legislatif, yudikatif, pemerintahan yang Bapak Prabowo pimpin. Saya mendukung dan mendoakan agar Indonesia tetap damai, utuh, dan terus bersatu, dan ekonomi membaik. Jangan terus terpuruk. Carilah pembantu yang betul-betul ingin bekerja, jangan hanya ada kepentingan. Sekali lagi buat Bapak Prabowo, tolong dievaluasi secara menyeluruh pejabat-pejabat yang merangkap jabatan. Jangan hanya karena balas budi atau balas jasa dialah diberi jabatan, tetapi dia itu tidak mengerti apa yang dia akan emban jabatan itu. Ya, sekali lagi, semoga Indonesia tetap damai. Dan buat para partai-partai menjelang pilkada 2029, carilah caleg yang bagus, jangan dari artis. Artis itu tidak tahu tentang negara. Artis itu hanya membuat dia hanya menambah popularitas doang. Jadi tidak ada dia kemampuan untuk memimpin atau menjadi DPR atau menteri, tidak ada. Carilah pemimpin yang handal, yang bagus.
Mudah-mudahan video ini sampai kepada Bapak Prabowo yang saya cintai dan saya banggakan. Mudah-mudahan Bapak Prabowo bisa menghitung ulang atau mengevaluasi atau mereformasi pemerintahannya. Pemerintahan itu yang dinamakan pemerintahan merah putih, kabinet merah putih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.